Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang sudah kangen dengan film Iblisan? Kalem. Kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film epik dan seru berjudul The Pope's Exorcist 2023. Oke lah, daripada keburu dibilang pernah lihat bang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kedatangan pastor setengah tuwir yang mirip Maximus Gladiator bernama Gabriel, di mana ia akan melakukan eksorsisme alias ruqyah di negara kelahiran Francesco Totti pada tanggal 4 Juni 1987. Melihat pastor Gabriel datang, setan yang merasuki Sinolep Kasano mengungkapkan jika dirinya adalah setan bacot bernama Legiun. Mengetahui hal itu, sambil menunjukkan koin suci, pastor Gabriel langsung ngecengin si setan yang hanya mampu merasuki pria Nolep seperti Kasano. Tak terima dengan hal itu, setan Legiun mengungkapkan jika dirinya bisa merasuki apapun sesuai keinginannya. Mendengar hal itu, Gabriel menantang Legiun untuk merasuki seekor bagong jumbo yang sudah ia persiapkan. You are the power. Have you done it? No, I pushed it. No, I pushed it. Sungguh cerdik. Pastor Gabriel yang sudah pro berhasil menggoblok-goblokin si setan. Kemudian Gabriel berusaha menenangkan Kasano jika si setan telah modar di dalam jasad bagong. Singkat cerita, scene beralih pada tanggal 1 Juli 1987, di mana kali ini keluarga Kongguan penerima bansos salah sasaran sedang OTW menuju gereja tua warisan mendiang suaminya yang berada di pinggiran negara Spanyol. Sesaat kemudian, Julia si Jandra Bengsrat meminta putri seksoynya yang bernama Emi untuk berhenti memakai pakaian seksoy dan celana gemes. Terlebih mereka sudah tidak lagi tinggal di Mama Rika. Namun Emi yang bodoh amat tak menggubris hal tersebut. Di saat itu pula, si bungsu Henry tak menghiraukan percekcokan yang terjadi. Setibanya di tempat tujuan, mereka pun terkesima saat melihat besarnya gereja warisan si ayah yang sedang direnovasi, di mana kali ini Julia berniat untuk menjadikan gereja ini sebagai tempat tinggal. Sesaat kemudian, kedatangan mereka disambut oleh seorang mandor borongan bernama Carlos yang langsung mengenalkan Julia pada pastor muda bernama Thomas, di mana Thomas merasa senang bisa bertemu dengan keluarga Julia. Lantas, Julia mengungkapkan jika mulai saat ini, ia dan keluarganya akan tinggal di gereja ini. Sementara itu, Emi si gadis bangor dengan watadosnya meminta sebatang jarcok pada seorang kuli. It was nice to meet you. Okay, Carlos. More expensive than me. Yeah, afraid so. Can wire Amy, get off please. Fine. No. Oh my god. Bisa kita lihat Julia pun sudah pusing dengan kelakuan Emi yang sangat baragajul. Sesaat kemudian, Emi yang sedang mengosok huntu tiba-tiba heran saat mendengar suara ketukan di kamarnya. Dikira jurig, rupanya Henry hanya berusaha menjahili kakaknya. Di tengah rasa ceringe, Emi pun meminta Henry untuk pergi. Setelah diusir oleh Emi, Henry yang kesepian terlihat melakukan penelusuran di dalam gereja. Setibanya di basement, Henry yang mendengar suara aneh terlihat mengintip ke dalam lubang yang ada di dinding. Sontak Henry pun heran saat melihat segel aneh yang terlihat retak. Kira-kira apa isi ruangan tersebut? Di malam harinya, saat Julia mengisi berkas kepindahannya, ia pun heran saat mendengar suara gedebruk aneh di rumahnya. Takut ada maling masuk, Julia bergegas melakukan pengecekan. Hello? Namun karena tak menemukan apapun, Julia pun berniat mengecek keadaan putranya. Dan sungguh edan, Henry yang ketagihan sound horeg sampai tertidur dengan mendengarkan musik yang begitu keras di headsetnya. Tak ingin putranya bolot permanen, Julia langsung melepas headset yang Henry gunakan.
Di keesokan harinya, dua orang kuli bernama Dayat dan Randy tiba-tiba merasa penasaran saat melihat lubang di dinding basement. Oh my god, sungguh suwe. Ternyata lubang tersebut mengeluarkan gas alam yang langsung memandikan Dayat dan Randy dengan api. Singkat waktu setelah Dayat dan Randy dilarikan ke rumah sakit, para tukang yang tak ingin hal buruk terjadi memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat ini. Namun bersamaan dengan hal itu, keanehan pun terjadi pada Henry. He's talking. You're all going to die. Oh my god, lagi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Henry yang kerasukan berkata jika dirinya akan menghabisi semua orang di tempat ini. Setelah Henry menjalani CT scan, Dr. Torres pun merasa bingung pada apa yang Henry alami. Terlebih dari hasil pemeriksaan, Henry dinyatakan baik-baik saja. Mendengar hal itu, sontak membuat Julia heran. Lantas Dr. Torres hanya akan memberikan Henry obat penenang saja. Sepulangnya ke rumah, Julia pun berusaha memanggil psikiater untuk mengecek kondisi putranya. Di saat itu pula, Amy yang sedang mengompres Henry bergegas pergi ke dapur untuk mengambil es. Melihat Henry yang terbangun, Julia pun berusaha menenangkan putranya. Sementara itu, dengan setelan hot pop, Amy berusaha untuk menyalakan si kering yang ngejepret. Namun saat listrik menyala, Julia pun panik saat Henry tiba-tiba mengual-ngual tombolnya. Di tengah situasi mencekam, sosok yang merasuki Henry meminta Julia untuk memanggil pastur. Singkat cerita, saat Pastur Thomas datang, Julia langsung memintanya untuk mengecek keadaan Henry yang diduga mengalami kerusupan. Rupanya, sosok yang merasuki Henry meminta pastur yang lebih kuat untuk diajak adu mekanik. Di keesokan harinya, petinggi gereja bernama Abato memberitahu sebuah kasus kerusupan yang cukup ekstrim. Lantas tanpa basa-basi, Abato meminta Gabriel untuk melakukan ruqyah pada seorang bocil di negara Spanyol, di mana menurut laporan Pastur Thomas, seorang bocil bernama Henry telah dirasuki oleh sosok iblis penghuni gereja tua. Namun Abato meminta Gabriel untuk berhati-hati, karena iblis ini seolah ingin unjuk gigi dengan menantang pastur terkuat untuk adu mekanik. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan jauh Itali-Spanyol menggunakan Vespa, Gabriel yang akan melakukan persiapan bergegas memasuki area gereja. Hingga sesaat kemudian, Thomas yang datang seakan tak percaya saat bisa bertemu dengan Pastur Gabriel. Terlebih Pastur Gabriel sudah dikenal sebagai sosok sepuh dalam dunia ruqyah. Setelah cukup basa-basi, Thomas pun langsung mengajak Gabriel masuk ke dalam gereja. Julia, we have been extremely lucky. Buongiorno. Gabriele, come stai? Setelah sedikit berkenalan, Gabriel yang tak ingin membuang waktu langsung bergegas untuk melakukan ruqyah. Henry? Setibanya di kamar, Gabriel yang melihat Henry tidur langsung melakukan persiapan. Santificato il tuo praise. Mendengar doa Gabriel, iblis ini berkata jika doanya tidak akan berguna di tempat ini. Mendengar hal itu, Gabriel langsung mengeluarkan koin keramat untuk melakukan pengecekan. Sontak Gabriel merasa ngeri saat melihat si iblis yang mulai menunjukkan matanya. Menyadari sosok yang ia hadapi bukanlah iblis kaleng-kaleng, Gabriel meminta si iblis untuk memperkenalkan namanya. Akan tetapi, si iblis berkata jika dirinya tidak bisa digoblok-goblokin seperti setan yang ditipu masuk ke dalam bagong. Lantas, iblis ini hanya mengungkapkan beberapa kisi-kisi, di mana dirinya adalah iblis penghujat yang menguasai mimpi buruk. Tak cuma itu, si iblis pun mampu menunjukkan rasa trauma yang dialami oleh seseorang.
dich, Feigling. Rupanya, di masa lalu Gabriel adalah seorang tentara pengecut yang hanya melongo saat melihat teman-temannya tewas. Dan parahnya, Gabriel yang pengecut terlihat pura-pura mokad untuk mengelabui musuh. Setelah membuat Gabriel kena mental, si iblis mengungkapkan jika trauma Gabriel akan terus menghantuinya. I'll be waiting for you, Gabe. Sekeluarnya dari kamar, Thomas langsung menanyakan sosok yang telah merasuki Henry. Lantas Gabriel mengatakan jika Henry telah dirasuki oleh salah satu iblis dari Ordo Fallen Angel, atau salah satu iblis murni yang dibuang langsung oleh Tuhan dari langit. Di tengah kebingungan, Gabriel berniat menemui Julia untuk menanyakan sesuatu tentang Henry. Hingga di malam harinya, Gabriel langsung menanyakan apakah Henry memiliki sebuah trauma yang mendalam. Terlebih sebelum melakukan ruqyah, dirinya harus mengetahui apa yang telah dialami oleh Henry di masa lalu. Lantas sambil menahan tangis, Julia mengungkapkan jika dulu Henry menyaksikan secara langsung kematian ayahnya yang mengalami kecelakaan tragis seperti di film Final Destination. Mendengar hal itu, Gabriel merasa jika trauma tersebut si iblis jadikan sebagai gerbang untuk merasuki Henry. Singkat cerita, setelah mengetahui trauma Henry, Gabriel mengajak Thomas untuk melakukan persiapan ruqyah. Namun di saat itu pula, si iblis terus ngebacot untuk menggoyahkan keyakinan Gabriel dan Thomas. Bahkan, si iblis menantang mereka untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Terlebih dirinya sudah ready adu mekanik. Hingga setelah persiapan selesai, Gabriel dan Thomas bergegas melakukan ruqyah. Whoever you are, along with all of your minions, resurrection and ascension, some sign, your name, I command you, Lord of You can't forgive yourself. Why did you? Now I am in hell. Setelah tipu muslihatnya gagal menggoyahkan keyakinan Gabriel, si iblis pun beralih target pada Thomas dengan mengungkit dosa-dosa Thomas yang sempat melakukan gabrut paksa pada seorang kewes. Dan suenya, Thomas yang masih noob malah terpancing. Setelah ruqyah sesi pertama gagal, si iblis pun meledek Gabriel dengan kalimat, "Kukira keras, ternyata ampas." Oh my god! Apakah iblis ini merupakan mantan bocil penghuni rank epic? Sesaat kemudian, Thomas yang kena mental terlihat menangisi dosa-dosanya. Melihat hal itu, Gabriel yang akan melanjutkan ruqyah meminta Thomas untuk melakukan pengakuan dosa, supaya hati Thomas lebih tenang. Apalagi si iblis yang bisa merasakan rasa penyesalan, menggunakan hal tersebut untuk melakukan tipu muslihat. Lantas dengan penuh rasa penyesalan, Thomas langsung mengakui kehilapannya yang sempat menggabrut paksa seorang kewes. Ia pun menambahkan jika hal itu merupakan penyesalan terbesar dalam hidupnya selain melakukan darmaji pada seorang pedagang gorengan di kantin sekolah. Bagong teh. Sambil menahan tawa, Gabriel berkata jika kini dosa-dosa Thomas sudah diampuni. Kemudian, Gabriel yang merasakan kejanggalan di tempat ini berniat untuk mengecek sesuatu di wilayah gereja. Sontak Gabriel pun kaget saat menemukan segel Vatikan ditutup sumur gereja. Dirasa ada sesuatu yang besar terkubur di tempat ini. Gabriel langsung membuka tutup sumur ini menggunakan Vespa antiknya. Dan saat sumur terbuka, sesuatu yang mengerikan semakin menjadi. Di saat itu pula, Thomas yang mendengar suara aneh dari kamar Henry bergegas mengeceknya. Suwe sekali Thomas yang digigit harus merasakan perih di telinganya yang rawing. Di saat itu pula, Amy yang akan tidur pun panik saat mendengar suara gaduh dari kamar Henry.
Sementara di luar, Gabriel pun syok saat melihat banyaknya tengkorak di sekeliling sumur. My God! Sontak Gabriel pun kaget saat api yang ia lempar menyulut gas dalam sumur itu. Sekembalinya ke dalam gereja, Gabriel pun panik saat mendengar suara teriakan Amy dan Julia. Go! Untung saja mereka masih sempat menyelamatkan Julia dan Amy. Singkat waktu, setelah Amy dan Julia tertidur, Gabriel langsung mengajak Thomas melakukan penelusuran. Apalagi ia sempat melihat sumur tua yang tersegel dihiasi tengkorak dan mayat. Just ask my friend. I'll show you what they found. What is this? And they are The victimizers. Setibanya di sumur, Gabriel berkata jika tulang-tulang ini merupakan para korban yang tidak mau masuk dalam ajaran sesat di gereja ini. Dirasa ada sesuatu yang disembunyikan di tempat ini, Gabriel mengajak Thomas untuk mengecek area basement. Two cross keys. Setelah menemukan segel Vatikan yang tersembunyi di balik dinding, Gabriel bergegas membobolnya. Sontak mereka pun terperangah saat menemukan sebuah katakombe di tempat tersebut. Tak cuma itu, Gabriel yang melihat seonggok tengkorak di kerangkeng merasa yakin jika pihak gereja telah gagal melakukan ruqyah pada orang ini, di mana hal itu diperkuat oleh keberadaan segel Vatikan yang biasanya digunakan pihak gereja untuk menyegel sebuah tempat yang gagal disucikan. Hingga sesaat kemudian, Gabriel meminta Thomas untuk mengecek pintu gerbang yang ada di tempat ini. Sementara di Vatikan, Abato yang sedang membaca dokumen seketika heran saat menemukan sebuah surat aneh yang tersegel. Dan setelah dibaca, sontak Abato pun syok parah saat mengetahui jika gereja yang sedang ditangani oleh Gabriel merupakan tempat pengurungan sosok iblis terkuat yang pernah ada, di mana para pendeta yang tak mampu menyucikan tempat tersebut hanya bisa menyegelnya sejak abad ke-14. Di tengah rasa syok, seketika Abato ngajelengak dada. Kembali ke dalam katakombe, setelah Thomas berhasil membuka pintu gerbang, Gabriel pun bergegas mengajak Thomas untuk melanjutkan penelusuran. The Friar Johanna. Setibanya di dasar katakombe, Gabriel pun terperangah saat menemukan jasad seorang ahli ruqyah tergege di masanya bernama Rahib Ojeda. Bersamaan dengan hal itu, Abato yang menjalani perawatan berusaha memberitahu para pastor jika saat ini Gabriel sedang dalam bahaya besar. Lalu tiba-tiba, bagaikan pompa Shimizu, mereka pun syok saat melihat Abato menyemburkan darah. Sementara itu, Gabriel terlihat mengambil buku yang dipegang oleh Ojeda, di mana buku tersebut merupakan jurnal milik Ojeda. Dalam catatan terakhirnya, Ojeda menceritakan kegagalan proses ruqyah pada seorang biarawan di gereja ini pada tahun 1475. Hingga saat Gabriel menemukan peta kuno Flat Earth di buku tersebut, ia pun melihat ratusan titik yang diduga sebagai portal para iblis untuk memasuki dunia manusia, di mana salah satunya yaitu berada di gereja ini. Mendengar hal itu, Thomas pun teringat pada kisah mengerikan di Romania, di mana di salah satu gereja terpencil terdapat sebuah portal neraka yang menjadi jalan masuknya sosok iblis ular bernama Valak. Sementara di sisi lain, Julia yang terbangun panik saat menyadari Amy menghilang. Lantas Julia yang akan melakukan pencarian mempersiapkan obat bius untuk berjaga-jaga. Amy. It's okay, Mommy. Menyadari Amy telah dipengaruhi iblis, Julia berusaha untuk membujuk Amy. What's in your hand, Mommy? Kembali ke katakombe, setelah lama melakukan pencarian, mereka pun akhirnya mengetahui nama dari iblis di tempat ini.
my god, rupanya sosok iblis yang merasuki Henry adalah si iblis Raja Neraka bernama Asmodeus. Dan tepat pada waktunya, Amy yang hampir modar berhasil selamat. Lantas, mereka yang panik bergegas menyuntikkan obat bius pada Henry. Setelah mengetahui nama si iblis, Gabriel yang akan melakukan final battle langsung mengungkapkan sebuah dosa yang belum pernah ia akui sebelumnya, di mana ketika itu dirinya ditugaskan untuk menangani seorang wanita bernama Rosaria. Akan tetapi Gabriel menganggap jika Rosaria hanya mengalami gangguan jiwa, hingga akhirnya ia menyerahkan Rosaria pada petugas RSJ. Namun pada suatu ketika, Rosaria yang diperlakukan secara tidak senonoh oleh petugas RSJ akhirnya mati mendiskon umur. Hingga dari kejadian itu, Gabriel pun merasa bersalah. As a humble man, I lay down that burden. Singkat waktu, sebelum melakukan ruqyah, Gabriel memberikan doa pelindung pada Thomas dan yang lainnya, di mana selama proses ruqyah, Gabriel meminta Julia dan Amy untuk terus berdoa. Remember, setibanya di kamar, Gabriel langsung melakukan ruqyah pada Henry. Namun di saat itu pula, si iblis kembali menggunakan genjutsu untuk menggoyahkan Gabriel dan Thomas. You are not dead. Tell me to... Setelah berhasil menguatkan mental, Gabriel langsung melakukan ruqyah pada si iblis Asmodeus. Saat Henry terkulai lemas, Gabriel pun berusaha memastikan jika semuanya telah berakhir. Oh my god, sontak mereka pun kaget saat Amy tiba-tiba kerasukan. Saat Thomas dan yang lainnya hampir mati, Gabriel yang tak punya cara lain akhirnya menawarkan diri pada si iblis untuk menjadi wadah pengganti. Be my Peggy. Setelah si iblis Asmodeus merasuki tubuhnya, Gabriel yang masih bisa menahan diri meminta Thomas untuk membawa Julia dan anak-anaknya pergi. Your soul is mine. I knew you would sacrifice yourself. Come on. Just get away from here. Setelah Julia dan keluarganya pergi, Thomas bergegas kembali ke dalam gereja untuk menolong Gabriel. Di saat itu pula, Gabriel yang telah dirasuki iblis terlihat dituntun menuju katakombe. Damn us both. Sesaat kemudian, Thomas pun bergidik ngeri saat melihat Gabriel yang dirasuki iblis terlihat duduk di atas singgasana. Namun sambil menguatkan mental, Thomas berusaha melakukan ruqyah. Always in our hearts. Focus on the prayer. There am I. Tuo salvume fac. Deus exaudium. Give up. He's mine.
Berkat kegigihannya, Thomas berhasil melakukan ruqyah pada Gabriel. We're not done yet. You're coming to hell, Creed. Tanpa diduga dengan menggunakan perwujudan rasa trauma Thomas dan Gabriel, si iblis Asmodeus berusaha untuk menghabisi mereka. Akhirnya, berkat combo koop GG, mereka pun berhasil mengembalikan iblis Asmodeus ke dalam neraka. Singkat cerita, Gabriel dan Thomas terlihat diundang ke kantor Vatikan. Lalu John memberitahu jika saat ini gereja milik Julia telah dibeli oleh pihak Vatikan untuk disucikan. Sementara Julia dan anak-anaknya telah kembali ke Mama Rika. Setelah memberitahukan hal tersebut, John mengungkapkan jika berkat peta yang Gabriel temukan, pihak Vatikan berhasil menemukan 198 titik portal iblis yang masih tersisa, di mana satu titik portal di Romania sudah ditutup oleh seorang suster terpilih bernama Irene pada tahun 1952. Dan kini, John menugaskan Gabriel dan Thomas untuk melakukan penelusuran ke situs-situs tersebut dan menutup portal jika diperlukan. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Gabriel dan Thomas langsung menerima tugas tersebut. Diceritakan setelah berhasil menangani iblis Asmodeus, Gabriel pun berkeliling dunia untuk menutup portal-portal iblis, hingga akhirnya Gabriel meninggoy pada tahun 2016 di Italia. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana kisah yang cukup mengerikan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Tapi ada yang menarik, ternyata film ini masih berkaitan dengan kasus iblis ular, yaitu Falak. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin sini saja review dan pembahasan film The Pope Exorcist 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.